ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra qala walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberi kita berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kehadiran Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini kita ambil temanya berkaitan dengan merespon ujian hidup. Karena kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dilanda oleh sebuah musibah yang disebut dengan COVID-19, COVID-19 atau Corona, yang telah menimbulkan korban banyak sekali di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, terutama di ibu kota. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi orang Islam, musibah-musibah seperti ini bukanlah hal yang luar biasa. Walaupun sepanjang hidup kita mungkin yang sudah berumur 60 tahun lebih telah mengalami berbagai hal. Di Aceh saja misalnya kita punya konflik di ITI, konflik di ITI tahun 50-an sampai 59, konflik Aceh Merdeka, tsunami dan seterusnya sampai saat ini. Walaupun konteksnya berbeda, ini adalah merupakan bagian dari ujian. Karenanya kalau kita cermati surat Al-Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157 yang telah saya bacakan di awal khutbah kita, Allah menyatakan, dan kami akan mengujimu dengan sesuatu berupa ketakutan, walanabluwannakum bisay'in minal khawf, berupa rasa takut meninggal, takut kena penyakit macam-macam, wal ju', lapar, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kehilangan sebagian harta, wal anfusi, sakit, wasamarat, begitu juga kekurangan buah-buahan. Jadi ini contoh-contoh bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa basyiris sabirin. Meskipun begitu, sampaikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar, orang-orang yang sabar. Siapa yang dianggap sabar oleh Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang andai kata ditimpa oleh musibah, oleh cobaan, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kepadanya juga bakal kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 juga Allah jelaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mengalami kematian, cepat atau lambat, penyakitkah atau tidak berpenyakit. Dan kami uji kamu dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kami kamu akan kembali. Nah, jadi apapun yang kita alami, kebaikankah, keburukankah, itu bagian dari cobaan. Bapak yang dirahmati Allah, karena itu kembali ke surah Al-Baqarah tadi, itu Allah menyatakan ada 3 keuntungan yang diperoleh kalau kita sabar. Sabar bukan berarti menerima, tapi tetap mencari solusi-solusi bagaimana kita bisa keluar dari cobaan. Apa 3 keuntungan yang kita peroleh? Yang pertama, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka memperoleh keberkatan dari Tuhan mereka, menurut sebagian ulama tafsir, atau menurut sebagian yang lain mereka memperoleh penghormatan dari Tuhan mereka. Yang intinya adalah semua konotasi positif, semua hal-hal yang baik akan kita peroleh kalau kita sabar. Kemudian mereka juga memperoleh rahmat, warahmah, dan mereka akan memperoleh petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan dijamin oleh Allah kalau kita sabar, kita memperoleh petunjuk. Petunjuk apa yang paling penting? Hidayah dari Allah. Kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Nah, jadi hal-hal yang sekarang ini menjadi kabur, tapi kalau kita sabar, insya Allah akan perjelas kepada kita. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi itu yang pertama, diharapkan kita semua menghadapi cobaan ini dengan sabar, tanpa melupakan standar-standar yang harus dilakukan yang disampaikan oleh ahli kesehatan. Kemudian yang kedua, musibah COVID-19 ini juga mengajarkan kepada kita untuk kembali memperhatikan Al-Quran. Karena mungkin selama ini malah jarang diangkat orang berkaitan dengan makanan misalnya. Karena kita tahu dan orang sepakat bahwa penyakit ini didahului oleh wabah yang bersumber dari kelelawar. Karena orang-orang di Provinsi Wuhan itu umumnya mengkonsumsi kelelawar yang tidak beragama Islam. Karena itulah kita tertarik kembali ketika melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan. Misalnya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, juga surah Al-Maidah ayat 88. Di sana Allah menyatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia. Yang menariknya bukan hanya kepada orang-orang beriman Allah minta supaya memperhatikan makanannya yang halal dan baik, tapi juga manusia pada umumnya. Karena begitu diserang penyakit bukan hanya orang beriman saja, tapi semuanya. Wahai manusia, makanlah olehmu apa saja yang ada di bumi yang halal dan baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ingatkan kepada kita bahwa kita yang pertama dan penting memperhatikan makanan kita yang halal dan baik. Halal dilihat dari sudut syariat, baik dilihat dari sudut medis, dari sudut kesehatan. Nah, ada makanan yang halal tapi tidak selamanya baik ya. Daging, susu dan semacamnya itu tidak bagus untuk orang yang mengalami kolesterol, yang mengalami darah tinggi. Jadi boleh halal kita andalkan, tapi baiknya juga harus kita perhatikan. Jadi halal dan baik, halal tapi juga bergizi. Dan kita tahu kelelawar, simantung bahasa Aceh itu salah satu makanan yang diharamkan oleh
Allah, oleh Rasulullah, karena berkaitan dengan cakarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi ini yang dimakan oleh sebagian orang sehingga menimbulkan penyakit ini. Dari sudut kehidupannya juga menarik ya. Semua kita tahu, terutama di masa-masa kita kecil, kita sering bermain-main dengan segala jenis burung, tapi tidak pernah bermain-main dengan yang namanya kelelawar. Kenapa? Karena baunya itu sangat menyengat. Jadi tidak menjadi bahan permainan. Nah, ternyata oleh Allah diatur sedemikian rupa, dia hidupnya di malam hari, begitu siang hari dia masuk ke sarangnya untuk tidur. Kenapa Allah mengatur seperti itu? Kita pahami agar virus-virus yang ada di tubuhnya itu tidak menular kepada manusia. Justru di saat manusia tidur, dia bangun dan mencari rezeki. Di saat manusia bangun, dia kembali tidur. Jadi luar biasa. Tapi ketika sunnatullah ini dilanggar, maka timbullah bencana-bencana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, harus ada optimisme kita. Harus ada kepercayaan diri kita semua bahwa ini ada akhirnya. Jadi tidak akan abadi insyaallah. Kenapa tidak akan abadi? Karena ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, karenanya harus terbangun dalam pemikiran kita bahwa meskipun begitu banyak korban, begitu berat yang kita rasakan, tapi tetap ada akhirnya. Nah, karena itu Al-Quran menjelaskan kepada kita, misalnya di surah Al-Nasrah ayat 5 dan ayat 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, di balik penyakit, di balik bencana itu ada kemudahannya, ada jalan keluarnya. Malah 2 kali diulang, maka di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ada solusi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teman-teman kita yang berkecimpung di bahasa Arab menyatakan bahwa untuk di ayat ini, untuk kalimat usrun itu Allah memakai alif lam, yang dalam ilmu nahwu disebut alif lam ma'rifah. Artinya ada batasannya, ada deadline-nya untuk kalimat sulit. Tapi untuk kalimat yusrun atau yusra itu lepas, dia tidak ada alif lam ma'rifah, artinya kemudahan itu luas sekali, sementara kesulitan itu dibatasi oleh alif lam tadi. Makanya harus kita yakini bahwa segala bencana yang kita peroleh, yang kita alami itu sifatnya sementara. Inilah yang sering disebut oleh Buya Hamka, bahwa guru beliau A.R. Sultan Mansur itu sering bernalam, yang beliau kutip, yang bunyinya idza staddat bikal balwa fafakir fi alam nasrah fa usrun baina yusraini idza tafakkarhu tafrah. Kalau hatimu gundah gulana, kata A.R. Sultan Mansur, maka ingatlah surat Alam Nasrah itu. Nah, jadi kenapa? Agar kita kembali gembira, kembali punya harapan. Kenapa fa usrun baina yusraini? Karena kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Iza tafakkarhu kafrah, iza tafakkarhu tafrah, maka kalau engkau ingat itu, niscaya engkau akan gembira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi beberapa hal yang penting saya kira berkaitan dengan penyakit ini, walaupun teman-teman dari khatib juga sudah sering mengangkatnya. Dan yang terakhir, dalam situasi seperti ini insya Allah Bapak dan Saudara sekalian, kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau dulu bulan Ramadan kita hadapi dengan gembira, dengan penuh semangat, tapi hari-hari ini kita menghadapinya dengan suasana yang berbeda. Walaupun kita tetap harus punya harapan. Apa harapannya? Bahwa yang paling penting adalah bukan hura-huranya, tapi bagaimana Ramadan yang kita hadapi secara prihatin ini itu mampu menggiring kita, yang pertama menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Nah, karena inti Ramadan itu, inti puasa itu adalah Allah mendidik kita untuk mengendalikan diri
pada awalnya berkaitan dengan makan, minum, dan bersetubuh, tapi pada akhirnya untuk seluruh kehidupan kita. Nah, kita berharap benar-benar bisa mengambil manfaat dari Ramadan ini agar tidak berlalu begitu saja. Ramadan juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita lulus di sana nanti, insya Allah kita akan memperoleh gelar sebagaimana sering disebut dengan gelar muttaqin atau gelar takwa. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak orang berkata bahwa hidup ini seperti fakultas, seperti universitas, di mana kita bisa belajar di sana, bisa menggali berbagai hal. Tapi bedanya adalah di universitas kita belajar dulu, baru mendapat ujiannya. Tapi dalam kehidupan kita diuji dulu. Setelah ujian baru mendapat pelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.